Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rizky Ramadan, NIM 21512110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kedua tugas UAS saya selama 8 menit ke depan. Untuk tugas pertama, judulnya lupa raya. Kenapa lupa raya? Diambil dari bahasa Mamasa. Arti dari lupa raya itu adalah arah berkah atau keberkahan. Nah, nama tersebut saya ambil dikarenakan atap dari rumah Mamasa asli menghadap ke timur sebagai arah keberkahan. Dan pada desain saya, atapnya menghadap ke 4 arah mata angin yang memberi arti bahwa berkah tidak selalu ada di satu sisi atau jalan, melainkan di berbagai sisi atau aspek atau jalan. Nah, kemudian ada site-nya. Site-nya ini ada di Jalan Mbah Drono, Candi Rejo, Sardoharjo, Kecamatan Ngaklik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ini ada view dan vistanya. Untuk analisis site-nya, dikarenakan di sekitar lokasi masih banyak pepohonan, keadaan di sana sangat sejuk. Lahan yang saya ambil ini adalah sebuah kebun yang sudah tidak terawat. Lahan ini datar, tidak ada naikkan pada lahan. Suhu di lokasi sekitar 26 derajat Celcius. Kemudian gambar di atas menunjukkan pukul 10.26 pada lokasi. Arah matahari tidak terlalu ke tengah, atau masih sedikit ke utara, tidak benar-benar lurus pada site. Nah, titik terendah pada lahan pada pukul 5.40 dan tertinggi pada pukul 11.41. Kemudian inspirasi dan empati. Inspirasi yang saya ambil dari benua Layuk, rumah tradisional Mamasa, Sulawesi Barat. Rumah adat terbesar dan tertua yang berada di Kabupaten Mamasa. Arti benua Layuk, benua artinya rumah dan Layuk berarti tinggi. Rumahnya ini yang paling besar dari yang ada. Sebenarnya ada 4, tapi benua Layuk ada yang terbesar. Dikarenakan dihuni oleh raja atau kepala desa. Kemudian untuk empatinya ada visual, fisikal, dan struktural. Visual, bentuk atap yang menyerupai perahu akan lebih saya tonjolkan. Hanya sedikit perubahan pada bentuk perahunya saja. Kemudian fisikal, dikarenakan jalur matahari yang hampir tepat di atas desain mampu menahan sinar matahari pada siang hari. Kemudian untuk strukturalnya, desain mampu merealisasikan cara struktur yang dapat menahan beban dengan baik dan beban-beban tersebut dapat disalurkan secara merata. Kemudian ada reverse engineering, yaitu ada performa dan juga struktur. Untuk performa pada panggungnya yang dapat tahan guncangan atau dapat meminimalisir guncangan. Kemudian ada strukturnya menggunakan bentuk geometris trapesium yang telah mengalami penyederhanaan sehingga menyerupai bentuk perahu. Nah, berbentuk perahu membuat mampu menahan dikarenakan beban-beban dapat disalurkan secara merata. Untuk struktur yang kedua, pada kolom utama yang besar mampu menahan beban atap yang besar atau menahan bentang lebarnya dengan sambungan-sambungan tanpa paku. Kemudian untuk transformasinya, dari bentukan asli atap rumah Mamasa tidak banyak yang saya ubah. Saya ingin memaksimalkan fungsinya yang mampu menyalurkan dengan baik, menyalurkan beban dengan baik. Saya hanya menambah menjadi 4 arah untuk mencapai bentang lebar dan disupport dengan kolom-kolom. Untuk kolom sebelah kiri saya tempatkan di bagian luar, dan untuk yang kanan saya tempatkan di tengah bangunan untuk menahannya. Kemudian mengapa saya perlebar? Saya ingin mencapai bentang lebar sebagai respon terhadap set sebagai penghalau sinar matahari. Kemudian ini desainnya, dan materialnya itu ada 3, itu ada bilah bambu sebagai material elemen lantai atau panggungnya, kemudian ada bambu hapus sebagai material utamanya, kemudian ada pelupuh bambu sebagai material dari penutup atapnya. Ini sebelah kanan ada gamteknya, kemudian ada maket dan instructable drawingnya. Kemudian desain kedua, judulnya Kana Tak-Tak. Nah, Kana Tak-Tak atau Tak-Tak Kana Tak-Tak diambil dari bahasa Sunda yang artinya bahu-membahu. Mengapa saya beri judul seperti itu? Karena inspirasi saya berasal dari Jawa Barat dan desain saya yang saling menumpuk dan bisa dibilang saling bahu-membahu. Kemudian untuk analisis site-nya,
Untuk setnya masih sama, namun yang berbeda saya memanfaatkan cahaya matahari yang masuk ke dalam desain saya. Itu untuk analisis setnya masih sama seperti desain sebelumnya. Kemudian inspirasi dan empati. Untuk inspirasi, kerajinan anyaman bambu yang dihasilkan para pengrajin asal Sukabumi memiliki kekhasannya tersendiri. Nah, anyaman bambu yang dihasilkan dari daerah ini terkenal kuat karena dibuat rangkap dan melintang. Selain itu, anyaman bambu yang dibuat pun tidak melupakan fungsi estetikanya. Kemudian untuk empatinya, ada visual, ada fisiologikal, ada fisikal. Untuk visual, empati visual yang ingin saya capai yaitu memperlihatkan bentukan anyaman khas Sukabumi dengan sangat jelas. Kemudian untuk fisiologikal, empati fisiologikal yang saya ingin capai yaitu dengan memaksimalkan dua aspek, yaitu sinar matahari yang hampir sejajar dengan set dan bentuk anyaman khas Sukabumi yang menarik, membuat bayang-bayang yang menarik juga. Kemudian ada fisikal, empati fisikal yang saya ingin capai yaitu bentukan heksagram pada anyaman. Saya buat menjadi struktur utamanya, dan untuk sebagai penyokongnya saya menggunakan anyaman yang menyilang 6 sisinya sebagai support. Kemudian dari reverse engineering ada tektonika dan juga performa. Nah, anyaman yang memiliki dua rangkap dan juga dia melintang, dikarenakan dia memiliki dua rangkap dan juga melintang inilah yang menambah kekuatan pada anyamannya. Kemudian bentukan heksagramnya ini sebagai bentuk utama dan anyaman 6 sisinya sebagai pengunci. Kemudian ada performa. Performa yang saya ambil yaitu dari tekanannya ini yang dibuat oleh anyamannya itu sendiri. Tekanan ini tercipta karena adanya anyaman yang saling menimpa satu sama lain, yaitu dari anyaman 6 sisinya. Kemudian ada transformasi. Bentuk dari heksagram pada anyaman saya ubah menjadi struktur utama dikarenakan bentuk dari segitiga pada heksagram tersebut yang membuatnya menjadi kuat. Nah, dikarenakan anyaman heksagramnya saling menindih, kemudian saya lengkungkan supaya memaksimalkan segitiga tersebut agar menjadi kuat dan memaksimalkan juga ketahanan tekanannya. Untuk gambar sebelah kanan, untuk bagian yang bulatan-bulatannya ini adalah tempat si struktur supportnya yang masuk, dan di bagian tengah dia akan menindih. Untuk yang dua-dua seperti ininya, ini adalah tempat penguncian dari struktur supportnya. Kemudian ada transformasi. Bentuk dari heksagram pada anyaman saya ubah menjadi struktur utama dikarenakan bentuk dari segitiga pada heksagram tersebut yang membuat dia menjadi kuat. Nah, dikarenakan anyaman heksagram tersebut saling menindih, kemudian saya lengkungkan supaya lebih kuat dan juga memaksimalkan ketahanan tekanannya. Untuk gambar sebelah kanan, untuk yang bulatan-bulatan ini adalah anyaman support yang 6 sisi itu masuk, kemudian yang dua ini adalah tempat dia mengunci, dan yang di tengah ini tempat dia saling menindih. Kemudian ini desainnya, desain finalnya seperti ini. Kemudian ada 4 material, itu ada bambu bilas sebagai material elemen lantai atau panggungnya, kemudian ada bambu apus sebagai material penyaluran bebannya, itu yang kecil-kecilnya atau 6 sisinya. Kemudian ada bambu betung sebagai material utama, yaitu bentukan heksagramnya tersebut dari bambu betung. Kemudian ada bambu bilas sebagai anyaman penutup pada desain saya. Kemudian ini ada gambar tekniknya, ada denah, tapak barat, tapak selatan, potongan AA. Kemudian ada maket dan instructable drawing. Nah, di bangunan saya ini ada beberapa ikatan dan juga ada beberapa sambungan. Seperti sambungan ada di bagian tangga dan juga di strukturnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.